Shalom, gimana kabarnya semua mempelai Hamasya? Tentu luar biasa ya hari ini. Kembali lagi dengan saya, Keisha Yanti. Wah, kalau kita berbicara tentang nama, seru pastinya ya. Honestly, saya secara pribadi sangat bersemangat sekali hari ini karena kita akan membahas tentang nama. Apalagi tentang nama Tuhan kita yang benar. Wow, sungguh luar biasa sekali ya hari ini. Di YouTube saya yang sebelumnya, saya sudah membahas tentang nama Yahweh. Bagi Anda yang penasaran, silahkan ditonton di YouTube saya yang sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang nama, apalagi nama Tuhan kita yang benar, saya rasa bisa berjilid-jilid ya. Tapi saya ingin membahas dengan secara sederhana agar Anda yang masih muda, yang masih kecil dan sudah berumur, Anda bisa mengerti dengan lebih dalam lagi. Apalagi kalau kita membahasnya dari segi bahasa aslinya dari bahasa Ibrani. Wah, itu lebih sangat mendalam lagi. Banyak sekali rahasia-rahasia yang akan terungkap. Makanya simak terus ya YouTube saya, karena untuk selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Jangan lupa di subscribe, karena setiap saya mengupload video baru, Anda akan langsung mendapatkan notifikasinya. Kali ini saya akan membahas satu nama. Nama Tuhan kita yang benar adalah Tuhan Yeshua. Nama juru selamat kita yang benar adalah Tuhan Yeshua. Apa benar? Emangnya bukan Yesus? Emangnya bukan Yeshua, Yahosua, yang orang-orang sekarang merubahnya, mengganti nama Tuhan kita yang benar dengan bahasa dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani yang salah terjemahan. Banyak yang tidak paham kenapa nama juru selamat kita harus Yeshua. Kenapa harus Yeshua? Oh, selama ini semua orang sudah memanggil nama yang sama, nama yang sudah terkenal saat ini, yang sudah diakui di mana-mana, dan mereka sangat bangga dan memanggil nama Tuhan yang salah. Bagaimana dengan kita yang sudah memanggil nama Tuhan kita yang benar, sudah kembali ke pola yang benar, pola dalam kitab suci kita yang asli, yang berbahasa Ibrani, yang sudah benar? Kita bangga nggak memanggil nama Tuhan kita? Harusnya kita harus lebih bangga lagi memanggil nama Tuhan kita yang benar. Setuju ya? Jadi, kita yang sudah memanggil nama Tuhan kita yang benar, yaitu Tuhan Yeshua Hamasya, kita harus punya satu ketegasan iman yang radikal sekali. Karena kita tidak mau lagi diplesetkan, dibuat lagi salah nama Tuhan kita, kembali lagi ke yang salah. Kita tidak mau. Kita harus bangga memanggil nama Tuhan kita yang benar, Tuhan Yeshua Hamasya. Nah, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu, kenapa sih harus Tuhan Yeshua? Kenapa ada Tuhan Yeshua? Yang harus kita pahami pertama, Tuhan Yeshua adalah pencipta itu sendiri. Tuhan Yeshua adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Dalam kitab Kejadian yang kita sudah baca, bahwa pada awalnya Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Berarti manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dari situlah harus ada yang namanya penebusan. Penebusan dengan darah manusia. Darah yang sempurna. Tapi memang ada manusia yang sempurna. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Sudah tidak ada manusia yang sempurna. Manusia sudah berdosa. Maka dari itu, Bapa Yahweh harus turun ke dunia untuk menebus jiwa kita, menghapus dosa-dosa kita. Sehingga Bapa Yahweh harus turun menjadi manusia. Kenapa Bapa Yahweh harus menjadi manusia? Karena kalau Bapa Yahweh itu yang sangat kudus, Dia sendiri yang turun ke dunia untuk menebus jiwa kita yang sudah berdosa, saya rasa kita semua akan mati
pasti tidak ada manusia yang binasa, yang hidup. Semua manusia akan binasa karena kita berbeda dengan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu sangat kudus dan Dia dalam kemuliaannya, sedangkan manusia itu berdosa. Jika manusia melihat Bapa Yahweh, manusia itu akan binasa. Jadi gak bisa Bapa Yahweh sendiri yang harus turun dan dengan wujud Bapa Yahweh sendiri. Tidak bisa, bukannya penebusan, malah manusia semua akan binasa. Dan yang kedua, yang diperlukan penebusan itu adalah darah yang sempurna. Darah manusia, bukan darah binatang, tapi darah manusia yang sempurna. Karena manusia tidak ada yang sempurna, karena manusia sudah berdosa, maka karena begitu besar kasih Bapa Yahweh terhadap kita, Bapa Yahweh sendiri yang turun menjadi manusia, merasakan bagaimana menjadi manusia, merasakan penderitaan, bagaimana Bapa Yahweh sendiri harus disalibkan, harus dikhianati, harus difitnah, harus dicambuk, disiksa untuk menebus jiwa kita yang berdosa. Jadi inilah asal mula kenapa harus ada Tuhan Yeshua yang datang ke dunia ini menjadi seorang manusia. Jika kita mau belajar dari pola Ibrani, dari orang-orang Yahudi, tidak masalah. Kita boleh belajar, tetapi ingat, apapun yang kita dapat, yang kita lihat dan kita pelajari, semua harus balik lagi kembali ke yang namanya adalah ke pola kitab suci. Tertulis nggak di kitab suci? Ada nggak di kitab suci? Kalau tidak ada, berarti itu salah. Karena Bapa Yahweh tidak pernah menubuatkan sesuatu, mengatakan segala sesuatu tanpa dasar dan tidak ada dalam kitab suci. Jadi, kita jangan kagum kepada orang Yahudi. Kita menyembah Tuhan dari orang-orang Yahudi, bukan orang Yahudinya. Kita bukan mengagumi orang Yahudinya, tapi kita mengagumi Tuhan dari orang-orang Yahudi sesuai dengan kitab suci kita, karena Tuhan kita berasal dari Tuhannya orang-orang Yahudi. Di dalam kitab suci kita, di Yohanes 10:30, di situ dikatakan bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Jadi, Tuhan Yeshua dan Bapa Yahweh adalah satu. Jadi, yang selama ini mengatakan bahwa Tritunggal itu salah, karena Tritunggal itu adalah 3 pribadi. Bukan satu, 3 menjadi satu. Tetapi, Yahweh adalah Ehad. Tuhan Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun menjadi manusia. Jadi bukan 2 pribadi. Karena Bapa Yahweh itu maha kuasa. Bapa Yahweh itu bisa menjadi apa saja. Bapa Yahweh itu karena ya dia maha kuasa. Bapa Yahweh itu dia bisa menjadi fenomena apapun. Dia bisa menjadi tiang awan, tiang api yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bisa menjadi punggung tangan yang menulis di istananya Raja Elsasar. Dan Bapa Yahweh itu dia bisa menjadi apa saja karena dia adalah Elohim kita yang maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi, dia penguasa segala semesta dan isinya, dan dia adalah pemilik Syamaim. Nah, sekarang kita masuk ya. Kenapa nama Tuhan kita harus Yeshua HaMashiach? Kenapa nama Tuhan dan Juru Selamat kita harus Yeshua? Bukan Yesus, bukan Yeshua, bukan Yahshua dan atau yang lainnya. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, melalui angka gematria. Saya yakin untuk Anda yang baru, mungkin Anda masih bertanya, apa sih angka gematria itu? Bahkan banyak orang yang nggak percaya. Mereka mengaitkan dengan angka gematria adalah cocokmologi lah, ya. Atau mungkin mereka yang tahu, tapi ya tidak mau tahu. Karena mereka tahu kebenarannya. Tetapi mereka takut kalau mereka mengacu kepada angka gematria, mereka harus mengungkapkan kebenaran. Sedangkan mereka nggak mau mengungkapkan kebenaran selama ini. Kita harus tahu bahwa satu-satunya hal yang tidak dikacaukan oleh Bapa Yahweh adalah angka. Sedangkan bahasa di dalam kitab suci pada saat
manusia membangun Menara Babel yang tinggi, yang ingin sampai ke Syamaim, ingin melebihi Bapa Yahweh dengan sombongnya, Bapa Yahweh mengacaukan bahasa mereka. Tapi satu-satunya yang tidak dikacaukan oleh Bapa Yahweh hanya angka. Nah, makanya angka itu pasti 1 ditambah 1 ya 2. 1 sampai kemanapun ya 1. 2 sampai kemanapun ya 2. Nah, kali ini kita akan membahas dari pola Ibrani, yaitu kita menggunakan angka gematria. Jadi, kita harus kembali lagi ke pola Ibrani yang benar. Kalau kita kembali ke pola Ibrani yang benar, ke kitab suci kita yang benar, maka akan semakin banyak rahasia yang akan terungkap. Banyak pendeta-pendeta yang menurut saya mereka juga sudah tahu tentang nama Tuhan yang benar. Mereka tahu tentang angka gematria. Mereka juga tahu caranya menghitungnya. Mereka juga tahu mungkin lebih tahu, atau mereka yang sudah kuliah sampai dengan S2, teologi ya, tapi nggak tahu yang namanya angka gematria, yang nggak tahu nama Tuhan yang benar. Sangat kasihan sekali mereka. Maka dari itulah mereka tidak mau menerima angka gematria. Mereka menolaknya karena mereka tidak mau menerima kenyataan nama Tuhan yang sebenarnya. Nah, dari nama-nama yang disodorkan, hanya nama Tuhan Yeshua yang angka gematrianya sesuai dengan nama Bapa Yahweh, yang angkanya pasti, tepat, dan angkanya sesuai dengan angka gematrianya Bapa Yahweh. Jadi, tidak ada alasan bahwa nama Tuhan kita adalah yang lain yang terkenal saat ini. Nama Tuhan kita yang benar adalah Tuhan Yeshua HaMashiach. Yang kedua, Tuhan Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Pertama, tadi kita sudah buktikan ya dari angka gematrianya ya, hanya nama Tuhan Yeshua saja yang sesuai dengan angka gematrianya Bapa Yahweh. Sekarang kita baca di Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 9. Saya bacakan. Filipus berkata kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami." Yeshua berkata kepadanya, "Telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus? Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa kepada kami?" Ini murid-murid Tuhan Yeshua loh, yang berjalan bersama dia selama ini, di mana dia selalu mengajar, dia selalu mengungkapkan perumpamaan kepada murid-muridnya, dan selalu menjelaskan segala sesuatu. Tapi muridnya masih bertanya, tunjukkanlah Bapa. Tuhan Yeshua sendiri berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Jadi, Tuhan Yeshua adalah Bapa Yesus sendiri. Yang jelas, angka gematrianya harus sama. Kita baca lagi di Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Yeshua berkata kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada." Jelas ya? Saya bacakan kalimat terakhirnya sekali lagi ya. Sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi sudah mengerti kan maksudnya? Jadi sebelum Abraham ada itu Tuhan Yeshua itu sudah ada. Maksudnya Tuhan Yeshua itu adalah mengacu kepada Bapa Yahweh. Jadi Tuhan Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Maka dari itu sebelum Abraham ada, Tuhan Yeshua itu sudah ada. Jadi itulah maksud Tuhan Yeshua. Kalau kau melihat aku, berarti kau melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu, bukan dua pribadi. Maka nama itu adalah anugerah. Kalau kita sampai bisa menerima nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kita berani memasyurkan, kita tidak malu memanggil namanya, kita mau memberitakan namanya, berarti kita mendapatkan anugerah dari Bapa Yahweh. Seperti yang sudah saya jelaskan di YouTube saya sebelumnya tentang nama Bapa Yahweh. Kita baca kembali di Yohanes 8 ayat 24. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa
kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Wah, mengerikan sekali ya. Simpel sekali. Di sini dikatakan bahwa kalau kamu tidak menerima Tuhan Yeshua, apalagi memanggil nama yang salah, nama Tuhan siapa yang diganti-ganti, yang diterjemahkan, gak ada nama Tuhan yang diterjemahkan dari kepercayaan lain. Semua kepercayaan di dunia ini tidak ada namanya dirubah. Jadi sana, jadi sini, jadi itu, jadi ini. Tidak ada. Karena mereka tidak mau menyembah Tuhan yang salah. Apalagi kita yang sudah tahu kebenaran. Jangan sampai kita menyembah Tuhan yang salah. Kita menyakiti jantung hatinya Bapa Yahweh dan Tuhan Yeshua. Ayat-ayat ini sangat memantapkan kembali kepada kita bahwa iman kita harus kepada iman yang benar, yaitu Tuhan Yeshua, Bapa Yahweh. Itu ada satu. Saat kita memanggil nama yang salah, kita tidak memanggil nama Bapa Yahweh, kita tidak memanggil nama Tuhan Yeshua, kita sudah menyakiti jantung hati Tuhan kita. Jadi, mari kita yang sudah tahu kebenaran ini, mari kita sama-sama menetapkan iman kita. Kita panggil, kita masyurkan, kita bangga memanggil nama Tuhan kita yang benar, Tuhan Yeshua HaMashiach. Satu lagi yang saya mau menunjukkan bahwa angka gematria dari Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua, dan Roh Kudus itu sama loh. Apa ini kebetulan? Tentu tidak dong. Ini sesuai loh. Ini ada hitungannya. Dan silakan Anda hitung kembali nama dari Tuhan yang lain. Apakah sama dengan nama Bapa Yahweh dan Roh Kudus? Karena mereka ada satu. Kalau satu ya harus sama. Kalau Anda memaksakan nama Tuhan kita yang benar dirubah menjadi nama Tuhan yang lain, ya mohon maaf, Anda tidak mendapatkan anugerah dari Bapa Yahweh. Dan Anda akan diklaim pada saat di tahta penghakiman nanti, Anda bukan milik Bapa Yahweh, bukan milik Tuhan Yeshua. Dan Anda tidak berhak masuk ke dalam negeri cahaya, Syamayim, surganya Bapa Yahweh. Ketiga, nama Yeshua itu tertulis di prasasti saat Tuhan Yeshua disalibkan. Jadi, yang selama ini orang-orang dunia ini tahu, orang Kristen, bahwa nama yang tertulis di prasastinya saat Tuhan Yeshua disalibkan itu kan ada 3 bahasa ya, yaitu bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani asli. Nah, kalau dari bahasanya bahasa Latin, itu biasanya mereka selalu menuliskannya itu adalah INRI. Ya, INRI itu adalah Yesus Nazarenus ex Luderum. Nah, sedangkan dalam bahasa Ibrani aslinya itu tertulis loh, di sana itu adalah Yod-Sin Wa'ayin. Yod-Sin Wa'ayin itu bacanya adalah Yeshua, bukan Yesus. Jadi kita kan harus kembali ke pola Ibrani yang benar ya. Jadi Tuhan kita kan berasal dari orang-orang Yahudi, bahasanya bahasa aslinya Ibrani. Kita harus memanggil nama Tuhan kita via nama Tuhan kita yang asli, yaitu Yeshua. Sedangkan kenapa menggunakan 3 bahasa? Karena saat itu memang sedang dijajah. Orang Israel itu sedang dijajah oleh yang namanya bahasa Romawi, dan mereka itu menggunakan bahasa Latin dan bahasa Yunani, sehingga mereka memanggil Yeshua itu ya dengan bahasanya mereka. Tetapi kan Tuhan kita adalah Tuhan yang berasal dari orang-orang Yahudi dengan bahasa Ibrani, dan nama Tuhan itu, ingat, walaupun mereka menulis dengan 3 bahasa, tapi yang datang ke Maria saat itu adalah malaikat Tuhan sendiri. Dan malaikat Tuhan itu sudah menubuatkan dan sudah memutuskan dan hanya memperbolehkan Maria untuk memberikan nama Tuhan kita yang benar adalah Yeshua. Maria, kamu harus memberi nama anakmu itu Yeshua. Jadi, kalau sampai ada 3 bahasa, itu kerjaannya siapa? Itu adalah kerjaan setan. Kenapa harus selain nama Yeshua yang terkenal? Terus terang saya, honestly, saya sedih sekali. Saya menjelaskan itu, saya
kayak pengen nangis gitu. Karena saya tahu bahwa jantung hatinya Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua, pasti sangat sedih. Karena namanya kok dirubah. Sudah jelas-jelas kan di kitab suci dikatakan, kitab suci yang asli dari bahasa Ibrani, nama Tuhan kita itu ya Yeshua. Malaikat Bapa Yahweh sendiri yang turut ke dunia untuk datang ke Maria dan mengatakan, memberi perintah bahwa namanya harus diberi nama Yeshua. Kenapa harus nama dari Yunani yang terkenal? Kenapa bukan nama dari Ibrani? Kita tahu, kita semua orang-orang Kristen juga, saya yakin sangat tahu. Dalam kitab suci ditulis bahwa Tuhan kita itu berasal dari orang-orang Yahudi. Jadi pakai bahasa Ibrani dong. Bahasa dari orang Yahudi, bangsa Israel. Jangan dirubah-rubah. Kalau Anda memanggil nama Tuhan di luar dari bahasa Ibrani, di luar Tuhan Yeshua, Anda memanggil nama Tuhan yang salah loh. Ayolah, mulai sadar sekarang. Mulai buka pola pikirnya. Ingat, yang bisa memanggil nama Tuhan yang benar hanya mendapat anugerah dari Bapa Yahweh. Kalau Anda tidak kebetulan mendapatkan video ini, berarti Anda mendapatkan anugerah. Jangan keraskan hati seperti Firaun. Karena jika Anda terus mengeraskan hati, Bapa Yahweh bisa terus mengeraskan hati Anda seperti dia mengeraskan hati Firaun. Dan anugerah itu jatuh kepada orang lain. Nah, kalau di bahasa Ibrani sendiri, itu tertulis di prasastinya Tuhan Yeshua ya, pada saat dia disalibkan ya. Dan kalau dari 4 kalimat itu, ditarik huruf depannya saja, itu membentuk nama Yod He Wo He, Yahweh, nama Bapa Yahweh. Jadi jangan pernah rubah lagi nama Tuhan kita, Bapa Yahweh, dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Itu sangat menjadi satu bukti yang benar. Ingat, di dalam kitab suci kita di Yohanes 11 ayat 25 dikatakan di sana bahwa Yeshua berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup." Jadi saat ini, bagi Anda sudah mendengar dan sudah melihat video ini, Anda yang sudah percaya kepada Tuhan kita, panggillah nama Tuhan kita yang benar, Tuhan Yeshua, karena dia ada kebangkitan yang hidup. Bukti yang keempat, setan itu sangat takut dan gentar dengan nama Tuhan Yeshua. Karena kita memanggil nama Tuhan yang benar. Setan itu hanya takut kepada nama Tuhan yang benar. Kalau nama Tuhannya itu tidak benar, dia tidak takut. Malah sekarang itu yang terkenal adalah nama Tuhan yang salah, yang dari bangsa Yunani, bukan dari bangsa Israel. Makanya saat ini kejahatannya semakin parah. Kenapa? Ya karena yang dipanggil ya nama Tuhan yang salah, ya komplotannya mereka juga. Begitulah caranya, cara liciknya setan itu menghapus nama Tuhan kita yang benar. Bahkan pada saat Tuhan Yeshua mati pun di kayu salib, dibuat dengan 3 bahasa. Malah yang terkenal yang muncul ya dari bahasa Yunani, bukan dari Ibraninya, karena mereka takut, mereka gentar dengan namanya. Jadi kita yang sudah tahu kebenaran, tetaplah beriman, radikal, memanggil di dalam nama Tuhan kita yang benar, Tuhan Yeshua HaMashiach. Di Markus 5 ayat 7, di sini, dan sangat gemetar dengan nama Tuhan kita yang benar. Dan sambil berteriak dengan suara nyaring, ia berkata, Ada apakah antara aku dan engkau, hai Yeshua, putra Elohim yang maha tinggi? Aku meminta engkau demi Elohim, janganlah engkau menyiksa aku. Di bahasa Ibrani yang asli, nama hai Yeshua itu menggunakan Yeshua, Yusin Wa'ayin. Yeshua, bukan nama yang dari bangsa Yunani. Salah, dia nggak takut kalau kita memanggil nama itu. Setan itu sudah tahu bahwa nanti di neraka dia akan disiksa. Makanya dia itu saat ini mencari pengikut-pengikutnya agar nanti di neraka dia banyak teman. Dan dia juga ingin menyakiti jantung hatinya Bapa Yahweh. Sehingga dia memanipulasi nama Tuhan. Tidak ada lagi yang memanggil nama yang kudus, tidak ada lagi yang menjadi kudus. Dan di dunia ini tidak
banyak yang ikut menjadi pengikutnya Bapa Yahweh. Sekali lagi saya mau buka pola pikir kita. Tidak ada nama Tuhan dari kepercayaan lain yang diganti-ganti. Jadi kita jangan mau nama Tuhan kita diganti, karena Tuhan tidak mau namanya diganti. Sedangkan setan sangat bahagia sekali saat kita mengganti nama Tuhan kita, sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki nama yang benar, dan mereka tidak takut di dunia ini, mereka tidak gentar di dunia ini, dan mereka akan semakin melakukan aksi-aksi mereka, rencana-rencana mereka di dunia ini, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang ikut ke mereka nanti ke neraka. Bukti yang kelima, Tuhan Yeshua itu berasal dari bangsa Israel. Pasti otomatis dia menggunakan bahasa Ibrani. Orang Yahudi itu berbahasa Ibrani. Orang tuanya Tuhan Yeshua itu adalah Miriam dan Yosef, yang di kitab suci dikenal dengan Maria dan Yusuf. Jadi Mariam dan Yosef ini adalah orang Yahudi asli, dan mereka sudah pasti berbahasa bahasa Ibrani. Gak mungkin kan kita yang asli dari bahasa orang Israel, orang Yahudi, memberi nama dari bahasa lain. Kan tidak mungkin. Orang China juga, dia pasti punya nama Chinese-nya, nama aslinya. Sehingga setiap orang yang berasal dari negara manapun, dia pasti punya nama aslinya dari bangsanya mereka. Jadi karena Tuhan Yeshua itu berasal dari orang Yahudi, dari bangsa Israel, maka bahasanya juga bahasa Ibrani. Sehingga namanya pasti dari nama bahasanya bahasa Ibrani. Jadi tidak mungkin nama Tuhan kita itu bukan dari bahasa Ibrani. Jadi jangan lagi panggil nama Tuhan yang salah, yang diganti-ganti oleh setan. Ingat, malaikat Tuhan, malaikat Bapa Yahweh sendiri loh yang turun ke Mariam dan Yosef dan memerintahkan Mariam untuk memberi nama anaknya adalah Yeshua, karena Mariam adalah orang Yahudi. Tapi yang saat ini terkenal dan orang terima semua malah nama Tuhan yang dari bangsa lain, bangsa Yunani, bahasa Yunani. Kan ini aneh ya. Saya rasa si pemilik nama Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua itu sangat sedih sekali jantung hatinya. Manusia yang dia ciptakan, yang dia sudah menebus jiwanya, tidak memanggil dan menyembah nama dia dengan benar. Betapa sedihnya jantung hati Bapa Yahweh dan Tuhan Yeshua. Ada yang berkata, Yesus kan untuk Indonesia, Yeshu untuk di China, Jesus untuk di Amerika. Dan semua orang juga udah biasa dengan nama itu tanpa mengetahui cerita, sejarahnya, historinya. Dan tidak mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya itu nama dari Yunani. Atau mungkin sudah, saya yakin sudah banyak. Malahan saya sudah ketemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan ya dari gereja, pendeta-pendeta yang sudah tahu kok namanya Bapa Yahweh, sudah tahu nama Tuhan Yeshua. Tapi ya udah ya udahlah, memang dari dulu kok kita sudah panggil nama itu, ya sudahlah. Dan itu selalu menjadi alasannya. Sesuatu yang aneh, yang sejarahnya tidak diketahui, dan sudah banyak mendengar sejarah-sejarah yang benar, kenyataan yang benar, yang sesuai dengan pola kitab suci, tapi tetap saja tidak mau menerimanya. Fenomena saat ini yang lebih mengerikan lagi adalah, seperti yang saya katakan sebelumnya, saat ini semakin banyak sekali orang dari kalangan Kristen yang sudah kembali percaya seperti saya, Anda, kepada nama Tuhan kita yang benar, yaitu Tuhan Yeshua. Setan tidak kalah loh, dia akan tetap dengan cara-cara yang licik. Saat ini malah, mereka kembali lagi, mereka mengubah namanya, bukan lagi sekarang menjadi yang dari bahasa Yunani, tapi sekarang mereka memanggilnya dengan Yahosua, Yesua. Mengerikan sekali ya.
dengan dalih bahwa itu adalah tertulis dalam kitab suci dari bahasa Ibrani. Padahal pembacaannya salah. Bagi kita yang sudah mengerti bahwa Yeshua itu bukan nama seperti yang ditulis di sini, angka gematrianya juga tidak sama dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh. Angka gematrinya salah dan tulisannya juga, pembacaannya juga salah. Dan Yahosua itu bukan nama, Yeshua itu bukan nama. Itu ada terjemahannya. Jangan kita saat ini ikut-ikut karena mereka itu dari orang Yahudi berbahasa Ibrani. Jadi kita ikut-ikutan. Mereka hanya ikut-ikutan dan mereka tidak tahu sebenarnya itu arti sebenarnya itu apa, itu sebenarnya maknanya itu apa. Tapi karena itu dari orang Yahudi, karena itu mereka pintar bahasa Ibrani, semua orang mengikutinya. Padahal itu salah. Nama Tuhan kita yang benar, sudah yang paling benar dari semua nama adalah Tuhan Yeshua. Yeshua memang artinya Yahweh yang menyelamatkan, tetapi itu bukan nama. Terus dipanggil dan disembah-sembah. Jadi kita menyembah Tuhan yang mana? Tuhan yang salah. Seperti sama dengan orang yang mengganti nama Yahweh menjadi Hasem, menjadi Adonai. Itu kan salah ya. Seperti saat ini juga nama Tuhan Yeshua aja dirubah-rubah, diganti-ganti menjadi Yeshua dan banyak lagi. Jadi kita yang sudah mengerti akan kebenaran ini dan kita yang sudah tahu nama Tuhan kita yang benar, jangan mau lagi diombang-ambing oleh pelajaran-pengajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan kitab suci kita. Kita sudah tahu bahwa kitab suci kita itu mengajarkan yang benar, nama yang benar, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach. Makanya saya sekarang ini menjelaskan lagi bahwa orang-orang Yahudi tidak ada yang nama depannya menggunakan Yah. Ada, tapi di belakangnya. Contoh seperti Elia itu namanya di belakang Yahnya. Yeremia juga nama Yahnya di belakang. Terus yang tadi sudah saya jelaskan bahwa angka gematria dari nama-nama tadi itu tidak ada yang sama dengan Bapa Yahweh. Sedangkan Bapa Tuhan kita adalah Tuhan yang Ehad, Yahweh Ehad. Berarti angka gematria dari Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua, dan sampai kepada Roh Kudus itu harus sama angka gematrianya. Itu yang menunjukkan bahwa mereka ada satu pribadi. Kalau angka gematrianya berbeda, berarti mereka bukan satu pribadi yang sama. Tuhan yang mana? Jadi pada dasarnya bukan kata orang, bukan kata siapa, tapi kita harus kembali lagi ke pola Ibrani kita, yaitu pola dari bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang benar. Itulah yang harus kita percaya. Sekali lagi, pengajaran apapun boleh saja kita dengar atau kita lihat atau datang kepada kita, karena saat ini adalah zaman informasi. Tidak bisa juga kita menutup YouTube, kita menutup yang namanya adalah TikTok ataupun informasi-informasi yang datang dari Instagram atau apapun. Tapi yang harus kita filter adalah kita harus kembali lagi ke pola kitab suci kita yang benar. Bukan dari kata orang, bukan dari kata orang banyak, bukan dari ikut-ikutan yang kita tidak tahu dari mana asal-usulnya. Nama Yahweh dan Yeshua itu sudah merambah kemana-mana, sudah sampai kemana-mana, ke seluruh dunia. Jangan sampai kuotanya sudah habis buat Anda, sehingga jika kuotanya habis dan rapture terjadi, Anda ketinggalan. Kalau saya sih tidak mau. Jadi bagi Anda yang tidak mau bersama saya, mari kita sama-sama kita gerakan mengembalikan nama Tuhan kita yang benar, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach. Mari kita yang sama-sama sudah mengerti yang kebenaran ini, sudah percaya dengan nama Bapa Yahweh, kita semakin peka, kita semakin sadar dan bertobat dan kembali ke nama Tuhan kita yang benar. Nah, kenapa nama itu sangat penting? Karena dalam Dafar Elohim dikatakan dalam Keluaran 23 ayat 13 bahwa dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Marilah kita kembalikan nama Tuhan kita yang benar. Kalau selama ini kita panggil nama ilah-ilah yang lain, nama Tuhan yang salah, mari bertobat dan kita kembali memanggil nama Tuhan kita yang benar, yaitu Bapa Yahweh dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Saat ini semakin banyak dari
baik dari kalangan Kristen, di luar Kristen, dan orang-orang yang sudah banyak kembali memanggil nama Tuhan kita yang benar. Mereka sudah bertobat dan mereka percaya karena memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kebenaran kitab suci, nama Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua Masih itulah yang benar. Dan nama Juru Selamat kita, nama Tuhan kita yang benar itu tidak bisa diganti-ganti karena nama itu tidak boleh berubah. Dimana tidak bisa juga diganti-ganti karena hanya terjemahan bahasa lah, mau ke bahasa China, mau ke bahasa Yunani, mau ke bahasa apapun, ke Amerika atau apapun, bahasa Inggris atau apapun, nama tidak bisa dirubah. Dari mana-mana juga nama kita, mau ke negara manapun ya tetap nama kita. Paspor kita berarti harus dirubah dong kalau kita ganti negara. Kalau misalnya nama harus dirubah, tidak kan? Mari kita semua, saat ini saya mengajak, kita buktikan kebenaran kitab suci kita yang sudah kita pegang selama ini, yaitu nama Tuhan kita yang benar, yang sesuai dengan kebenaran kitab suci. Mari sekali lagi saya ajak kita semua, kita buat gerakan mengembalikan nama Tuhan kita yang benar, Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua Mashiach, dan di dalam Roh Kudus yang merupakan Tuhan kita yang ehad, bukan beda-beda pribadi. Sehingga pada saat Tuhan Yeshua Mashiach datang di awan permai menjemput kita semua, kita kedapatan layak dan kita kedapatan memanggil nama Tuhan kita yang benar, dan kita kedapatan setia kepada Dia. Demikian video saya kali ini. Semoga kalian yang sudah mendengar, kalian mendapatkan kasih karunia dan perkenanan dari Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua Mashiach, dan kalian bertobat kembali dan memanggil nama Tuhan kita yang benar. Shalom. Bapa Yahweh memberkati. Jangan lupa ya di subscribe, like, and share.